Menurut kacamata Anda atau menurut pandangan Anda, dalam konteks perjanjian dagang internasional seperti misalnya TPP begitu ya, bagaimana Indonesia atau bagaimana pelaku usaha di Indonesia ini untuk dapat melindungi kepentingan domestik, tapi juga sambil bisa mendapatkan keuntungan dari perjanjian TPP ini? Iya, baik. Kalau kita lihat kan ambil contoh Inggris kan, bergabung ke CPTPP kalau saya tidak salah sekitar di akhir Maret 2024. Dan, di situ banyak komitmen yang disampaikan, salah satunya adalah Inggris ingin mendukung Indonesia untuk bisa mengambil kesempatan ini untuk bergabung di CPTPP, dan itu akan membantu RI untuk menjadi member di sana, sehingga bisa bersatu kepada negara-negara yang maju yang lainnya. Dan ini, perlu ada memang pelaku usaha untuk membangun kesamaan antara Indonesia dengan CPTPP. Ambil contoh misalnya dari pemerintah, membantu untuk menginisiasi menselaraskan aturan yang ada di CPTPP, yang sebanyak mungkin lebih more or less 30 bab, dengan aturan domestik yang ada di Indonesia. Supaya tadi seperti yang Pak Dino sampaikan, misalnya dari Kementerian Investasi, dari beberapa kementerian yang ada, bisa mendukung apa yang sudah dilakukan di CPTPP, sehingga inline jalannya. Kedua adalah, pelaku-pelaku usaha juga tentu harus menyiapkan sektor industri di kita mana-mana yang bisa punya peluang untuk bisa masuk pasarnya ke negara lain dan mendapat nilai tambah, dari perjanjian yang ada. Karena kalau kita lihat kan kita banyak produk unggulan yang ada di kita, tekstil kita, manufaktur kita, ya kan, mungkin, industri-industri lain yang bisa memiliki, peluang untuk masuk ke sana. Nah, yang ketiga, pelaku-pelaku usaha kita harus bisa mencari apa yang menjadi yang sifatnya komplementer, yang menjadi pelengkap untuk kita, industri kita bisa masuk ke CPTPP. Karena kita lihat negara yang lain kan Singapura, Vietnam, ya kan Australia, mereka memang berusaha untuk menciptakan produk komplementer yang bisa masuk ke pasarnya CPTPP, sehingga daya saing itu nggak akan bertabrakan satu dengan yang lain-lainnya. Jadi nilai tambah ini pelaku usaha, bukan hanya di jangka pendek, tetapi jangka menengah dan di jangka panjang. Karena CPTPP ini kan banyak pro kontra. Trump itu ketika menarik diri ketika waktu jadi presiden untuk dari TPP, karena dia salah satunya melihat untuk pengusaha lokal yang ada di Amerika itu tidak mendapat benefit. Nah, tetapi mungkin side itu akan berbeda dengan Indonesia. Mungkin Pak Prabowo melihat bahwa ini justru peluang Indonesia untuk masuk pasarnya ke negara lain. Karena kalau kita nggak di-push ke situ, kita nggak akan siap-siap gitu. Jadi ini menurut saya sesuatu yang baru dan pelaku usaha yang mau tidak mau kita perlu menyiapkan sambil kita tentu menyiapkan sektor-sektor apa yang bisa mendapat nilai tambah untuk jangka panjang ke depan. Begitu. Baik, artinya menyiapkan sektor-sektor yang akan menciptakan nilai tambah ya, utamanya bagi domestik. Saya ingin bertanya ke Pak Dino, kalau dari Kadin sendiri Pak, bagaimana Kadin ini menyarankan pelaku usaha Indonesia untuk bisa mempersiapkan diri ya menghadapi peningkatan impor dari negara anggota TPP agar industri lokal ini tetap kompetitif. Pak Dino silahkan. Baik, terima kasih. Well, I think the first thing you need to do ya itu adalah untuk sosialisasi perjanjian-perjanjian ini kepada pelaku-pelaku Indonesia di seluruh tanah air. Ini yang aspek yang kita harus lakukan diseminasi. Dan juga kalau kita lihat dari bukan cuma CPTPP, tapi di dalam perjanjian-perjanjian sebelumnya yang lain, uses dari trade agreement ini mungkin belum optimal dari pelaku. Jadi belum semua pelaku ini memanfaatkan perjanjian trade agreements yang kita ada sekarang ini. Makanya penting tadi menanyakan bagaimana kita bisa lakukan. Ya pertama ya adalah diseminasi, sosialisasi dari perjanjian-perjanjian kita dan di mana mungkin dari Kadin juga kita selalu membantu untuk menyebar luaskan informasi atau perjanjian yang ada kepada pelaku-pelaku kita. Ya, itu yang yang saya sarankan dan yang kita harus lakukan untuk mengoptimalkan perjanjian yang kita udah ada sekarang. Baik, Pak Dino, menurut Anda sendiri apa yang Kadin rekomendasikan kepada pemerintah dan juga pelaku usaha ya untuk bisa memaksimalkan manfaat dari perjanjian TPP ini atau manfaat dari bergabungnya Indonesia ya, terutama dalam hal peningkatan daya saing dan juga kolaborasi di tingkat internasional. Pak Dino, silahkan. Ya, ada 3 hal yang kalau dari saya akan rekomendasikan. Pertama, kita harus identifikasi yang disebut quick wins.
ya kan, quick wins atau low hanging fruits. Mana yang kita bisa lakukan segera, yang short term. Lalu yang kedua kita harus juga men-strategize, membuat satu rencana untuk masuk di pangsa pasar di dalam jangka menengah. Dan ketiga yang kita lihat apa yang kita perlukan untuk membekali pengusaha-pengusaha kita untuk bisa meningkatkan daya saing kita untuk penetrasi pangsa pasar yang di CPTPP misalnya. Ya, dua aspek di dalam peningkatan daya saing itu adalah biaya yang kita bisa harus lebih kompetitif. Yang kedua akses ke pasar dan akses ke financing, gitu. Khususnya yang UMKM ya, kalau saya lihat. Jadi tiga itu adalah identify the low hanging fruits, the low hanging tree. Kedua adalah strategize untuk jangka menengah, dan ketiga adalah untuk capacity building di kita sendiri, persiapkan untuk bisa mempenetrasi pasar di CPTPP ini.